Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat datang di Asogi seri ke-129. Apa saja kutanya Himpunan Onkologi Ginekologi Indonesia. Asogi merupakan webinar online series yang diselenggarakan oleh Hogi dan menjadi wadah diskusi seputar permasalahan dan kasus-kasus terkait onkologi ginekologi. Alhamdulillah, seperti biasa, seperti hari Rabu sore sebelumnya, saya Dr. Hoirinisa yang akan menjadi host dan menemani bincang-bincang sore kita tentunya bersama Asogi. Dan tidak lupa serta tidak bosan saya mengucapkan terima kasih untuk rekan sejawat dokter, SPOG, ginekolog onkologis, serta para guru besar yang sudah berkenan untuk mengikuti seri Asogi dari minggu ke minggunya. Dan selama 1 jam ke depan kita akan berdiskusi tentunya bersama narasumber yang sudah pakar di bidangnya. Dan sore hari ini sudah hadir 2 orang narasumber dan moderator yang akan berbagi update ilmunya bersama kita. Izinkan saya menyapa terlebih dahulu narasumber kita yang pertama yaitu Dr. Nugraha Utama Pelupesi, spesialis obstetrik ginekologi subspesialis onkologi. Beliau ini merupakan konsultan onkologi ginekologi di Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin di RSUP Wahidin Sudirohusodo, Makassar. Selamat sore Dr. Nugraha. Selamat sore Dr. Anissa. Ya, terima Selamat kasih sore. Dok. Baik, Ya, selamat narasumber sore. kita yang kedua Ya. yaitu Dr. Pungki Mulawardana, spesialis obstetrik ginekologi subspesialis onkologi. Beliau merupakan konsultan onkologi ginekologi di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga di Rumah Sakit Universitas Airlangga, Surabaya. Selamat sore, Dr. Pungki. Selamat sore Dr. Anissa. Dr. Nugraha, Dr. Terima kasih, Kawan. Dok. Dan yang akan menjadi moderator kita pada sore hari ini yaitu Dr. Irawan Sastra Dinata, spesialis obstetrik ginekologi subspesialis onkologi. Beliau merupakan konsultan onkologi ginekologi di Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya di RSUP Dr. Muhammad Husin, Palembang. Selamat sore Dr. Irawan. Selamat sore. Suara saya jelas ya? Jelas dok, jelas. Oke, makasih. Oke, terima kasih dokter. Baik, jangan lupa untuk mengakses Asogi dari akun pelataran sehat Anda, join Zoom-nya sampai akhir karena kehadiran akan tercatat secara otomatis melalui sistem sehingga tidak perlu lagi untuk mengisi link absensi. Dan mohon bersabar untuk verifikasi akan dilakukan 1 hari setelah pelaksanaan Asogi dan pembelajaran bisa diselesaikan paling lambat hari Jumat tanggal 12 Juli 2024. Seluruh peserta bisa berinteraksi secara aktif dengan mengajukan pertanyaan secara langsung dengan terlebih dahulu menekan tombol raise hand atau bisa menuliskan pertanyaannya di kolom Q&A yang sudah kita sediakan. Dan sore hari ini pembahasan kita adalah penanganan kanker serviks pada stadium lanjut. Namun sebelum kita beralih pada sesi pemaparan dan diskusi, izinkan saya mengundang Sekjen Hogi untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara Asogi pada sore hari ini. Kepada Dr. Tovan Widyautami, spesialis obstetrik ginekologi subspesialis onkologi, kami persilakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Nisa yang sudah begitu setia ya sampai saat ini. Izinkan saya mewakili Bapak Ketua Umum kita di sebelah mana yang berhalangan saat ini. Salam hormat dan salam sehat untuk semua. Di sini saya ingin menyapa dulu kakak-kakak saya dan adik saya ya. Dr. Irawan dari Palembang. Selamat sore dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang kedua adalah Dr. Nugraha dari Makassar. Alhamdulillah. Apa kabar Bang Wa? Selamat sore Dr. Tovan, sehat-sehat alhamdulillah. Sehat-sehat dong. Ya, yang ketiga adalah adik saya ya dari Surabaya, Dr. Pungki ya. Selamat sore Dr. Pungki. Sore, Assalamualaikum Dr. Ya. Baik. Saya tidak berpanjang lebar ya karena memang kita ingin efisien ya. Saat ini tadi sudah disampaikan oleh Dr. Nisa ya. Tema kita pada Asogi seri 129 ini adalah penanganan kanker serviks stadium lanjut ya. Bagaimana modalitas ya saat ini berkembang ya, mulai dari operasinya ya, teknik surgicalnya, kemudian bagaimana kemoterapi maupun beberapa mungkin ya terkait dengan targeted terapi, perkembangan sampai saat ini bagaimana ya. Jadi untuk saat ini kita memang semangatnya adalah kanker serviks itu adalah kanker yang saat ini bukan saja potensial dapat dicegah, tapi ternyata potensial dapat disembuhkan ya. Kalau kita melihat secara filosofis, kanker itu kan incurable disease ya, penyakit yang tidak bisa disembuhkan gitu ya. Tapi ternyata sejak tahun 2022 ya, WHO menyatakan bahwa kanker serviks itu adalah
salah satu kanker yang ternyata dapat curable ya, jadi artinya curable cancer. Jadi inilah semangat kita walaupun pada kanker serviks stadium lanjut, bagaimana modalitas kita untuk di pencegahan tersier ini. Demikian, mudah-mudahan kita semangat untuk eliminasi kanker serviks ya sesuai dengan WHO triple intervention di tahun 2030 ya. Tentu kita mudah-mudahan setelah itulah ya, Australia saat ini menjadi negara pertama yang menyatakan dirinya bakal menjadi negara pertama di dunia untuk eliminasi kanker serviks ini di tahun 2035 ya. Mudah-mudahan Indonesia bisa berkembang menjadi negara yang tidak juara dalam hal insiden dan kematian akibat kanker serviks ini. Terima kasih, saya rasa apresiasi yang luar biasa kepada para moderator dan narasumber sore hari ini, dan juga untuk teman-teman SPOG maupun teman-teman anggota HOGI dimanapun berada. Terima kasih atas segala asupannya. Kami tetap nantikan segala asupan, kritikan maupun saran yang bersifat konstruktif bagi kemajuan ASOGI kita ini ya. Jadi mudah-mudahan dengan SKP Kemenkes ini juga semakin membuat kita bersemangat ya untuk tetap menimba ilmu ya, tidak hanya dalam untuk mengejar ya suatu SKP gitu ya. Terima kasih, mohon maaf atas saran kurang berkenan. Saya ucapkan selamat mengikuti ASOGI sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam sehat untuk semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Dr. Tovan atas narasi untuk membuka ASHOGI. Kemudian selanjutnya langsung kita beralih pada sesi pemaparan dan diskusi yang akan langsung dipandu oleh moderator kita sore hari ini. Kepada Dr. Irawan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang bisa ketemu lagi dengan Dr. Mitra Hapalukesi dan Dr. Pungki ya, Mulawardana. Menyambung apa yang disampaikan oleh Sekjen HOGI tadi. Dulu kanker serviks ini kan bisa dicegah. Kemudian tadi sudah dibilang sama Sekjen HOGI. Kanker serviks itu sebetulnya bisa diobati nih pada stadium dini. Tapi ada dua SDM unggul kita dari HOGI, Dr. Pungki dan Dr. Nugraha ini, dan juga pakarnya tentu. Ternyata bukan kanker stadium dini yang bisa dicegah, kanker yang stadium lanjut pun bisa diobati gitu, bisa sembuh gitu. Ya tentu nanti bagaimana pasien yang mana yang stadium lanjut yang bisa sembuh, nanti kita sama-sama menyimak presentasi dari Dr. Nugraha dan Dr. Pungki. Saya persilakan mungkin Dr. Nugraha dulu ya untuk presentasi. Silakan Dr. Nugraha. Ya, makasih. Selamat sore. Makasih senior saya Dr. Irawan. Yang terhormat ya, pertama kepada PT HOGI, ya, dan Sekretaris HOGI Dr. Tovan yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk ikut dalam acara ASOGI. Dan Dr. Pungki, teman saya ya, yang sudah hadir, dan Dr. Nisa. Jadi memang pada saat ini kami diberikan tugas tentang manajemen advanced stage pada cervical cancer. Ya sebenarnya ini kita cuma sharing aja ya, karena sebenarnya kita ketahui bersama bahwa kanker serviks itu merupakan suatu kanker yang sering kita dapatkan ya di, bisa coba share di dalam praktek klinis di poli ataupun di perawatan. Dan salah satu masalah adalah memang kanker serviks datang selalu pada stadium lanjut karena mungkin bahaya. Nah, ya terhormat juga para partisipan, profesor, dokter. Jadi sebenarnya kanker serviks itu merupakan secara global merupakan termasuk kanker yang paling banyak pada wanita setelah kanker paru, dan banyak pada di daerah seperti kita, negara Indonesia, negara berkembang, dan bahwa masalah ekonomi, masalah kanker
bisa lihat slide saya. Izin dok, slide-nya mungkin bisa di-share ulang dok. Tadi sempat hilang. Ya. Oh ya, sorry. Ya, sudah kelihatan slide saya? Sudah dok, mungkin koneksinya agak kurang baik ya dok. Sampun dok, sudah Bisa kelihatan. ya. Ya. Ya, jadi ya. Oke. Ya, double biso sebelum targetnya adalah 90% anak wanita itu sudah mendapatkan 70% sudah menjalani screener, sudah bisa vaksinasi pada anak-anak itu usia 9 sampai 15 tahun 2 dosis, di bawah 15, di atas 15 tahun itu 3 dosis. Dan memang dari datanya sendiri bahwa vaksinasi dapat baik. Seperti kita ketahui juga pencegahannya dapat dilakukan pemeriksaan pap smear atau dengan HPV testing ataupun pemeriksaan dengan visual langsung dengan asam asetat. Tindakan kalau didapatkan lesi prakanker dapat dilakukan krioterapi, ablasi ataupun eksisi melalui konisasi atau lip atau LEDS ya. Ini dari stadium kanker serviks. Jadi pada stadium awal itu biasa pada stadium 1 dan stadium 1A sampai 1B1 ya. Tapi di atas B1B3 yaitu dengan 4 cm dan 2A2 itu adalah dikatakan lokal advance daripada kanker serviks. Cara mendiagnosa tentunya dengan melakukan biopsi ataupun didapatkan dengan hasil lip ataupun kita lakukan dengan mikroskop ya, dengan pemeriksaan mikroskop bisa dari mikroinvasif atau invasif kanker serviks. Dengan adanya Vigo staging dari 2018 sebelumnya dengan pemeriksaan dengan clinical staging, dengan adanya Vigo staging ini dapat dengan berdasarkan patologi ataupun berdasarkan imaging. Penanganan kanker serviks yang terutama pada advanced stage yaitu dengan kemoradiasi, biasa juga dengan dilakukan dengan surgery ataupun kombinasi dari NACT atau neoadjuvan kemoterapi. Stadium 1B3 menjadi masalah karena kita tahu dari Vigo sebelumnya adalah dengan tumor yang besar kurang lebih dari 4 cm. Kurang dari 4 cm tentunya menjadi risiko daripada penyebaran daripada positif dari kelenjar, ada penyebaran positif daripada jaringan sekitar serviks atau parametrium, dan biasa kalau dilakukan operasi adanya tidak bebas daripada jaringan diangkat atau tidak free margin. Tentunya ini menyebabkan risiko kekambuhan dan perlu ajukan dari treatment sendiri. Dan modalitas yang lebih banyak atau gabungan modalitas tentunya menyebabkan suatu risiko daripada side effect atau komplikasi dari pengobatan itu sendiri. Treatment sebenarnya pada kanker serviks itu pertama pada stadium lanjut itu apakah ada tersedia kita punya sumber fasilitas, apakah radioterapi tersedia, sumber daya manusia yang tersedia, dan fasilitas pemeriksaan lainnya. Dan ini tidak seperti di negara-negara barat yang baik. Itu pada kanker serviks stadium 1B3 itu artinya supaya mendapat radikalitas kurabilitas yang baik dan mencegah terjadinya metastasis atau penyebaran lebih jauh. Pada stadium 2B ternyata dilakukan pengobatan dengan pilihan sama tadi 1B3 dengan 2A2 itu adalah kemoradiasi. Dengan pengobatan kemoradiasi juga membuat hasil yang lebih bagus secara 5 tahun dibanding dengan kalau kita radiasi saja. Dan tentunya menyebabkan penurunan dari risiko daripada kekambuhan yang lokal ataupun kekambuhan yang jauh. Ya, kombinasi antara external brachytherapy dan intercatheter daripada radioterapi sendiri untuk tujuan untuk lokal kontrol daripada penyebaran dari kanker serviks. Dan eksternal radioterapi ini tujuannya untuk lokal
di daerah itu sebenarnya kita ketahui bahwa media dari durasi survival pada stadium lanjut atau di stadium gestasi itu rata-rata sampai 7 bulan. Dan kombinasi daripada kemoradiasi itu memberi harapan yang lebih baik dibanding kalau kita kemoterapi saja. Dan tentunya menjadi masalah daripada dengan adanya positif daripada kelenjar pada paraortik ataupun metastasi jauh sampai supraklavicular. Ini ada peneliti dari 240 dengan studi mengatakan bahwa efektivitas daripada pemberian anti-angiogenic terapi, bevacizumab, itu memberikan harapan yang baik pada rekor dan metastasis. Tetapi hal ini perlu dibicarakan baik tentang bagaimana dengan pasien, dengan keluarga. Tentunya harapan hidupnya lebih rendah dibanding pada stadium awal. Evaluasi sendiri pada pasien dengan setelah lakukan pengobatan pada stadium lanjut itu bisa pemeriksaan itu bisa dilakukan pemeriksaan fisik ataupun histologi. Tetapi pasien ini ada beberapa rekorensi, yaitu paling sering pada rekorensi terutama ada metastasis kelenjar, dan tentunya rekorensi ini sangat tidak baik jika sifatnya sudah mencapai di daerah keluar dari sentral, dan apapun juga sudah menyebar lewati daripada dinding panggul sebelumnya dengan adanya perawatan berlanjut itu harus secara psikososial perawatan dan bagaimana support pada famili dan pelayanannya. Dan tentunya kita harus bicara tentang bagaimana home care dan terjadinya minimize daripada transport pasien kepada hospital dan bagaimana pembiayaan pada pasien tersebut. Ya, itu saja mungkin yang saya bisa sampaikan. Makasih Dr. Irawan. Ya, makasih Dr. Irawan. Kelihatannya sinyalnya Dokter Irawan juga kurang baik, Dok. Ini kelempar. Baik, terima kasih Dokter Nugraha. Mungkin bisa dilanjutkan pemaparan dari Dokter Pungki ya, Ya, sebelum oke. kita ke diskusi. Terima kasih, Mas. Mungkin ada slide saya bisa tayangkan ya. Cuma satu lembar aja cukup. Ya, jadi ini kalau tadi sudah disampaikan sangat sangat jelas dan sangat lengkap dari Dr. Nugraha tentang manajemen kanker serviks sendiri. Sebenarnya kalau saya mungkin cuma simpel aja poin-poinnya. Sebenarnya kalau tadi kita bahas pada kanker kita harus jujur ke pasien ekspektasi kita tentang kesembuhan dari pasien itu sendiri ya. Waktu saya tadi lihat judulnya saya agak bingung, ini stadium lanjut. Sebelumnya sempat ada seri stadium awal. Padahal sebenarnya kalau CSF itu ada stadium awal, terus kemudian logo regional sama stadium lanjut. Sebenarnya kalau kita ngomong ini kalau ada tadi sudah dibahas tentang kelompok stadium 1B3 sampai 2A ya, dan kelompok 2B sampai 4A. Kalau kita ngomong stadium lanjut, sebenarnya mungkin lebih tepat pada yang stadium 4B, di mana sudah ada metastasis. Jadi kalau kita bahas tadi tentang kita membagi kelompok sebagai stadium awal ya, mungkin stadium 1 sampai stadium 2A, di mana kita masih bisa melakukan operasi radikal histerektomi ya. Itu kelompok yang paling baik. Kemudian kelompok kedua, kelompok kedua ini adalah stadium 1B3 dan 2A2 sampai kelompok stadium 2B sampai 4A. Ini kelompok di mana radioterapi adalah senjata utama kita ya. Jadi kita berikan kombinasi kemo dan radiasi, di mana kita memberikan
external beam radioterapi, idealnya selama 5 minggu, kemudian kita kombinasi dengan kemoterapi, ya, ini kemoradiasi dengan cisplatin, weekly ya, jadi selama kita memberikan radiasi, kita berikan kombinasi kemoterapi, kemudian pasca ER kita berikan tambahan brachytherapy. Ini adalah terapi standar kita di dunia. Mungkin ada beberapa center di mana kita bisa memberikan ini dengan cepat, ada yang harus antri lama, ada yang harus di kemo dulu. Tapi ini adalah gold standar kita. Nah, tadi saya sudah disampaikan Dr. Nugraha juga bahwa sebenarnya secara umum CA cervix ini terapinya dua, operasi dan radioterapi. Jadi secara umum CA cervix ini tidak kemosensitif ya secara umum. Jadi sebisa mungkin kita kalau memilih modalitas terapi, kita pastikan bahwa pasien tidak mendapatkan dua modalitas terapi utama. Jadi pasien yang dioperasi sebisa mungkin tidak perlu radiasi adjuvan, pasien yang radiasi sebisa mungkin tidak perlu operasi adjuvan. Jadi karena dua modalitas terapi ini akan memberikan morbiditas yang cukup tinggi karena terapinya kompleks. Terus kemudian kalau misalnya pada stadium 4B, yang menarik itu kan ada metastasis. Mungkin yang menarik adalah kebanyakan pasien CA cervix tidak sampai ke stadium 4B, karena kita tahu sendiri bahwa kebanyakan pasien CA cervix yang mungkin terapinya tidak optimal atau tidak diterapi dengan baik, maka mereka akan mengalami gagal ginjal, hemodialisis, dan kemudian meninggal karena gagal ginjalnya. Tapi ada beberapa kelompok pasien CA cervix di mana dia survive dan mengalami metastasis jauh. Otomatis 5-year survival-nya jelek ya, kurang lebih 17%. Dan sebenarnya secara umum kita harus diskusi ke pasien tentang palliative treatment ya. Sebenarnya terapi utamanya adalah symptom control dan meningkatkan quality of life. Dan ada beberapa pasien di mana dia bisa tertangani pasti penyakitnya, tapi sebisa mungkin kita harus jujur bahwa mungkin pasiennya harus hidup dengan kankernya. Jadi kita tidak bisa menghilangkan penyakitnya secara maksimal. Jadi pada stadium 4B ini terapinya adalah kemoterapi ya, yang utamanya. Biasanya kemoterapi yang kita pilih adalah kemoterapi single agent. Karena kita ketahui pada pasien dengan stadium 4B itu biasanya sudah quality of life-nya sudah agak menurun, pasiennya kondisinya sudah inferior, mungkin ada morbiditas yang lain, sudah ada komplikasi atau end organ damage yang lain, maka kita fokusnya ke kemoterapi single agent ya di sini. Kadang-kadang bisa juga dikombinasi dengan radioterapi, terutama kalau ada keluhan, contohnya pendarahan atau nyeri yang tidak terkontrol dengan terapi medis. Jadi secara umum itu yang kita prinsip itu yang kita lakukan di sini. Nah, yang menarik juga kelompok stadium 4B ini, kalau kita melihat studi-studi yang established di negara barat ya, negara maju, itu mereka masuk kelompok yang sama. Jadi kelompok stadium 4B dan kelompok pasien yang rekuren atau persisten. Jadi tiga kelompok pasien ini masuk kelompok yang sama dengan trial yang sama. Jadi seperti kita sekarang sudah ada beberapa kemajuan, tadi Dr. Tovan sudah mengatakan masih ada peluang sembuh, terutama dengan adanya imunoterapi. Jadi kita ketahui bahwa imunoterapi adalah suatu terapi di mana terapi ini akan mengaktifkan kaskade imunologi ya, pada beberapa tipe kanker tertentu bisa digunakan agar terapi ini baik dengan kombinasi kemoterapi atau anti-VEGF itu bisa digunakan untuk menekan pertumbuhan kanker atau bahkan menyembuhkan kanker. Ya. Dan juga ada anti-VEGF itu sudah lebih lama muncul ya. Dulu sempat masuk ke JKN ya untuk CA cervix stadium lanjut ya atau metastase. Tapi sekarang ya sekarang karena masalah funding dilepas ya, di-exclude dari itu. Nah, tapi anti-VEGF ini juga sudah terbukti, saya juga punya beberapa pengalaman, dia efeknya cukup bagus, bisa dikombinasikan dengan kemoterapi atau imunoterapi untuk memanage simptom pada pasien kanker cervix stadium 4B. Cuman memang kendalanya kembali lagi ke biaya ya. Kalau kemoterapi mungkin sekarang sudah lebih terjangkau, JKN juga mengcover, tapi untuk imunoterapi dengan anti-VEGF sayangnya belum bisa mengcover, sehingga masih banyak kelompok pasien kita yang mungkin belum bisa mendapatkan ini. Tapi harapannya ke depannya nanti kita juga berjuang supaya semua masyarakat bisa dalam tanda kutip menikmati terapi ini agar bisa mendapatkan survival atau life quality atau bahkan kesembuhan yang lebih bagus. Mungkin itu dari saya. Terima kasih.
Dokter Irawan belum di-unmute, Dok. Beberapa tadi yang sudah disampaikan oleh Dr. Nugraha. Dr. Nugraha ini kan katanya kalau tidak benar maka tak sayang ialah konsultan onkologi dari Universitas Hasanuddin ya, jauh dari timur. Dan dilanjutkan juga dengan pakar satunya lagi, Dr. Pungki dari Erlangga, Jawa Timur, sama-sama di timur, untuk melengkapi apa yang disampaikan oleh Dr. Nugraha tadi. Silakan Dr. Pungki. Ya, tadi saya sudah mempresentasikan, Dok, slide-nya. Mungkin sekarang lebih ke arah diskusi. Oke, kalau gitu, sorry, tadi mungkin sinyal ya. Saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan nih, mohon bantuan untuk bisa dijawab. Pertanyaan pertama nih dari Dharma Yosua Sardol. Selamat sore dokter. Mohon izin bertanya, apa indikator peningkatan quality of life dari pengobatan paliatif pada kanker cervix stadium lanjut? Apakah bersifat penanganan simptomatis? Perlukah follow up laboratorium atau pemeriksaan penunjang berkala? Apakah ditangani sepenuhnya oleh SPOG atau wajib kolaborasi dengan departemen apa saja untuk memungkinkan tercapainya terapi paliatif? Mungkin ini tentu ada tim paliatif, tapi untuk lebih jelasnya peranan tim paliatif apa, mungkin nanti bisa dijawab. Ini pertanyaan terkait paliatif yang di bawah prognostik, tetapi juga mungkin bisa juga langsung dijawab dari pertanyaan anonimus yang bertanya kapan targeted terapi. Nah ini juga karena dia menyangkut yang paling tepat disarankan kepada pasien apakah hanya pada kasus stadium lanjut atau lanjut lokal expand maksudnya ya. Jika prognosis pasien diperkirakan akan buruk, apakah kita tetap sarankan targeted terapi atau disarankan ke palliative care untuk quality of life. Oke, kemudian nyambung lagi yang ketiga, semuanya sama tentang paliatif. Mungkin tolong sama-sama dibagi, tapi yang kedua itu lebih tentang targeted terapi dan paliatif. Pertanyaan yang ketiga, mohon ini bertanya kembali, apakah terapi herbal termasuk dalam paliatif yang bisa dianjurkan? Jadi tentang paliatif dihubungkan dengan apa namanya targeted dan herbal ya. Yang herbal ini boleh dibilang paling jadul dan paling paling tradisional. Targeted yang paling canggih. Silakan mungkin Dokter Pungki atau Dokter Nugraha bisa memberikan sedikit gambaran kepada teman-teman bahwa sebetulnya yang namanya paliatif itu apa sih? Nah, jadi pasien itu yang namanya paliatif kalau kita sepakati kan bilang gitu ya paliatif berarti tidak cure lagi, tapi quality of life. Nah, sekarang mungkin dari berbagai aspek tentu aspeknya adalah kepuasan pasien bukan survival lagi gitu. Kalau survival udah tutup lah ceritanya. Silakan dok. Atau mungkin saya izin menjawab dulu, dokter. Oke, monggo. Ini ada, ya silakan dokter. Ya, saya jawab yang pertanyaan pertama dulu dok ya mungkin ya. Jadi ada satu-satu pertanyaan. Nanti mungkin ada pertanyaan. Ya, makasih. Ya, jadi saya langsung jawab ya. Jadi nanti mungkin dokter Pungki bisa tambahkan atau mungkin ada pengalaman dokter Irawan ya. Jadi memang pasien-pasien itu ibaratnya pengobatan paliatif itu bukan di akhir ya atau pada stadium lagi dari awal. Seperti dokter Pungki katakan bahwa kita sudah harus bicarakan tentang keadaan pasien begitu terkena kanker. Kita harus bicarakan dan jujur bahwa pengobatan kanker itu multidisiplin. Bukan saja pada satu disiplin ilmu, mulai pada dokternya, baik dokter pemeriksaan laboratorium,
dokter radiologi, sampai orang apa namanya ibaratnya rohaniawan semuanya itu ya. Dan kalau ibaratnya pengobatan kanker sampai kepada psikosomatik juga kepada dokter psikiatri ataupun dokter psikolognya. Karena begitu orang terkena kanker pasti jiwanya juga terganggu. Dan pengobatan paliatif biasanya orang berpikir selalu pada stadium akhir, yaitu pada stadium 4 atau terminal. Kita bicara kapan dilakukan paliatif ya, dari awal. Dan kalau pasien-pasien dengan non curable ya, seperti pasien yang tidak bisa lagi kita terapi kuratif seperti mungkin pada stadium awal. Dengan pasien-pasien dengan gejala-gejalanya seperti biasanya pada pasien-pasien dengan ada gejala nyeri, fungsi ginjal mulai naik, adanya obstruksi, susah buang air kecil, ada perdarahan. Mungkin juga terakhir-terakhir ada fistula. Fistula bisa fistula risiko dari saluran kencing ke vagina ataupun dari saluran cerna, dari rektum atau anus ke vagina. Dan kalau kita lihat bagaimana dengan follow up-nya itu berdasarkan simptomatik. Artinya tidak perlu kita melakukan pemeriksaan seperti pemeriksaan yang kalau umpamanya nyeri ya kita memberikan obat anti morfin. Jika terjadi masalah pada fungsi ginjal seperti hidronefrosis, ya memang harus kita pemeriksaan dengan laboratoriumnya seperti pemeriksaan fungsi ginjal, urin kreatinin. Dan tentunya penanganan itu berdasarkan dari keluhan pasien. Jadi keluhan-keluhan pasien tersebut kita tahu mungkin paling sering itu adalah nyeri, perdarahan dan gangguan fungsi ginjal. Jadi kalau nyeri kita bisa memberikan obat anti nyeri ataupun analgetik ataupun paling bagus adalah opiat. Dan pemberian obat opiat ini kita berikan secara bertahap. Malah ada beberapa pemberian kita kerjasama dengan pain management atau anestesi dengan blok dari syarat tersebut. Walaupun kita harus tahu bahwa kita diskusikan sama pasien bahwa pemberian ini adalah untuk menghilangkan gejalanya. Dan terapi biasa pada pasien-pasien dengan sudah ibaratnya fungsi ginjal terganggu dengan hidronefrosis berat, tidak keluar kencingnya, biasanya kita konsulkan juga ke tempat dokter urologi atau pemberian percutaneous nefrostomi. Ya, tetapi kita lihat lagi bagaimana dengan performance status pasien. Dan tentunya kita harus bicara perawatan paliatif tidak sama pasien saja, pada keluarga pasien. Dan kalau kita lihat dengan kondisi yang buruk, kita perlu juga mungkin ya itu yang kita bisa sampaikan kepada pasien. Bagaimana dengan terapi-terapi paliatifnya. Ya mungkin itu saja untuk sementara, Dokter Irawan. Mungkin ada Dokter Pungki. Iya dok, ya, terima kasih. Jadi saya setuju. Jadi intinya nomor satu ya mungkin jujur ke pasien bahwa ini stadium lanjut ya, di mana walaupun pada stadium 3 pun juga kita kan punya angkanya ya, angka keberhasilan terapi. Biasanya ditandai dengan 5-year survival rate dengan terapi yang adekuat. Itu kita sampaikan ke pasien. Pada stadium 4B otomatis sangat kecil ya, di bawah 20% dengan terapi yang adekuat. Ya. Tanpa terapi ya, otomatis hampir zero. Nah, jadi kita jujur ke pasien, penanganannya multidisiplin, saya setuju. Biasanya keluarnya nomor 2 ya, nyeri sama pendarahan. Jadi pendarahan itu yang harus kita tangani nomor 1. Kemoterapi itu terapi tambahan sebenarnya. Terapi tambahan di mana kalau misalnya dalam kondisi pasiennya tidak ada keluhan apa-apa, pasiennya fit for treatment ya. Jangan lupa kemoterapi ada syaratnya ya. Syaratnya itu syarat laboratoris dan syarat performance status ya. Kalau dia sudah performance statusnya jelek, nutrisinya terganggu segala macam, kita tidak akan memaksakan pemberian kemoterapi. Baik itu imunoterapi maupun anti VEGF, semua terapi-terapi itu diberikan kalau kondisinya memungkinkan, kalau kondisi optimal. Kalau pada kondisi yang tidak optimal ya tujuan kita adalah ya symptom control sama quality of life. Quality of life itu dari saya setuju sekali ya, ada aspek non medis ya, aspek agama, aspek sosioekonomi, keluarga. Kadang-kadang ada beberapa yang keluarganya tidak bisa menerima. Kita pastikan bahwa ekspektasi pasien dan keluarganya itu sama kita.
Kadang-kadang tantangannya malah ada beberapa yang dok ini tolong orang tua saya jangan dikasih tahu kalau kanker segala macam. Nah, malah kadang-kadang kalau ekspektasinya beda nanti dia bisa ada diskrepensi, mengecewakan dan itu kita harus pastikan. Jadi mungkin saran saya seperti itu, Dok. Jadi masalah apa namanya paliatif lah. Jadi kolaborasinya bisa dengan anestesi, dengan urologi. Kadang-kadang kalau pada mungkin melenceng dikit dengan ovarium, bahkan pada saat berlanjut sering terjadi ileus ya, karena ususnya buntu. Kadang-kadang kita harus buat stoma ya, dengan digestif urologi juga bisa buat stoma, nefrostomi dan sebagainya. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Oke. Baik. Ya. Ada pertanyaan lanjutan ya, tapi sebelum pertanyaan lanjutan mungkin saya ingin sharing sedikit dengan teman-teman SPOG. Ya. Jadi memang harus dipahami tentang pengobatan first line, second line, ya. Kemudian targeted itu kan beda. Kemudian peran berbeda-beda, kemudian obatnya juga beda, indikasi juga beda. Kapan kita melakukan first line, second line, targeted itu kan. Kalau targeted kan di endometrium banyak. Atau paliatif itu sesuai dengan guideline sebetulnya, jadi bukan pilihan ya. Jadi memang kita tergantung guideline yang kita pakai apa gitu. Jadi kalau guideline Bisa keluar lagi sih. Dokter Irawan terlempar lagi sepertinya. Keluar. Saya pikir sinyal saya kurang. Iya. Koneksinya sepertinya. Iya. Ini Dokter Irawan sampun masuk lagi, Dok. Oke, muncul. Nah, jadi saya bacain dulu pertanyaan selanjutnya. Oke, ya. Oke, ya. Jadi pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana penanganan stadium 4B dok atau residip? Nah, gitu. Jadi sesuatu yang berbeda ya. 4B residip yang sering terkena di liver, paru dan tulang. Metastasis liver salah satu pengobatannya dengan kemoradiasi baik TACE. TACE ini Surabaya kayaknya panang atau SIRS. Bagaimana pendapat Anda? Ini dari Anonymous. Satu lagi, bagaimana pendapat Anda tentang adenektomi para aorta, preradiasi dan kemoradiasi? Silakan dok. Dr. Pungki dulu nih. Iya dok, terima kasih. Jadi ini pertanyaannya tentang bagaimana penata pelaksanaan. Halo. Ya, siap dok. Saya mencoba menjawab nih. Jadi bagaimana penata laksanaan stadium 4B dan residif ya, terutama ini metastasis jauh. Jadi kalau sebenarnya secara umum pada kasus residif kan artinya pasiennya sudah pernah mendapatkan terapi primer, apakah itu operasi pada stadium awal, kemudian mengalami rekurensi, atau pada stadium yang atau local advance mendapatkan radioterapi terus mengalami rekurensi ya. Jadi secara umum pada pasien yang sudah mengalami rekurensi pasca operasi, maka terapi utamanya adalah kemoradiasi ya, kemoradiasi. Jadi itu cukup simpel. Jadi kemoradiasi akan memberikan benefit lebih bagus. Pada pasien yang rekurensi pasca kemoradiasi, pada rekurensi yang lokal, kita secara teori bisa melakukan eksentrasi, jadi pengambilan rahim, serviks, endometrium, dan kadang-kadang harus mengambil bagian dari buli atau rektumnya.
Walaupun secara teori di textbook selalu ada hal seperti itu, walaupun memang dengan morbiditas yang sangat berat ya. Itu kondisi tertentu di mana rekurensinya lokal. Tapi pada kondisi di mana ada pelvic recurrence ya otomatis kita kembali ke kemoterapi. Sama halnya kalau kita mendapatkan metastasis. Kalau metastasis didapatkan adanya metastasis, kita harus memastikan bahwa ada beberapa kondisi di mana penyakit primernya negatif ya, ada rekurensi di satu tempat gitu. Kadang-kadang kita masih bisa melakukan metastatektomi, ya, pengambilan fokus metastasis. Tapi kita harus memastikan bahwa operasi itu dilakukan pada kondisi di mana metastasisnya hanya satu site dan pengambilan ini bisa menghasilkan tumor dengan residu 0. Jadi bisa pengambilan semua tumor. Tapi jarang sekali terjadi. Yang sering kalau sudah didapatkan metastasis, mungkin kita juga bisa dibantu dengan PET scan ya. Ternyata sudah ada metastasis di banyak tempat, di kelenjar getah bening, di paru-paru, di liver dan di tulang segala macam. Dalam kondisi seperti itu ya otomatis satu-satunya terapi yang bisa kita gunakan ya kemoterapi, dengan harapan bahwa kemoterapi ini bisa menekan progresivitas ya. Ini bisa dikombinasi juga dengan anti VEGF atau imunoterapi dengan menghambat progresivitas. Kadang-kadang ada juga terapi lokal, contohnya radioterapi pada tulang, terutama misalnya tulangnya yang mendapatkan nyeri hebat ya. Kemoterapi tidak langsung menghilangkan nyerinya, dengan bantuan radioterapi bisa. Jadi memang pada kondisi di mana terjadi metastasis, mungkin jawabannya adalah terapinya individualized. Kita di semua center onkologi memiliki forum tumor board, jadi dalam kondisi seperti itu, di mana hampir semua pasien baru ya, atau pasien yang kompleks selalu kita diskusikan sehingga dengan multidisiplin, objin, radioterapi, radiologi, patologi, dan bedah, dan segala macam. Jadi kita bisa mendapatkan terapi yang terbaik. Jadi mungkin tidak ada, kalau metastasis ini terapinya A, terapinya B, tapi dengan tumor board, harapan kita bisa memberikan yang terbaik buat pasien, tergantung juga dari keluhannya. Sangat beda kalau kita melakukan terapi pada metastasis dengan keluhan maupun tanpa keluhan. Mungkin itu pengalaman saya. Dr. Nugraha silakan. Ya, makasih Dr. Irawan. Jadi kalau bagaimana dengan stadium 4B atau residif yang menyebar pasien meta ke liver, paru, dan tulang? Sebenarnya kalau sudah keadaan begini ya, sebenarnya sudah paliatif ya. Artinya pengobatan itu berdasarkan simptomatik aja. Walaupun ada beberapa tulisan atau beberapa kajian mengenai pemberian obat-obat anti angiogenik ataupun imunoterapi. Tetapi kita harus lihat dari keadaan pasien juga, apakah memang performance statusnya memungkinkan atau tidak. Yang kedua, seperti itu kita harus berterus terang bahwa harapan hidupnya tidak baik atau cukup rendah dibanding pasien-pasien yang lebih awal stadiumnya. Dan pengobatan ini biasanya kalau meta tulang itu sangat nyeri atau paru dengan sesak. Ya betul, memang kita kerjasama dengan teman-teman sejawat lain, seperti teman dari ahli paru, dan mungkin kalau ada meta tulang yang kita takutkan ada fraktur, atau di daerah mana, apakah memang di daerah vertebra, tulang belakang, ataupun di kosta. Dan ada lagi, bagaimana dengan pemberian kemoterapi atau kemoradiasi, atau baik TACE ya, embolisasi ya. Kalau saya secara pribadi saya nggak tahu Dokter Pungki sama Dokter Irawan ya, pemberian TACE pada pasien-pasien metaliver saya belum pernah lihat sih. Mungkin tujuannya adalah menghambat aliran darah atau untuk memblok supaya terjadi nekrosis daripada darah metastasis. Ya, tetapi kalau umpamanya sudah metaliver juga, walaupun kita menghambat di satu tempat, ini kan kanker itu tidak satu tempat saja, mungkin dia sudah menjalar di daerah kelenjar dan sebagainya. Jadi pengobatannya itu dilihat dengan performance status. Memang idealnya pada pasien-pasien rekuren itu seperti tadi katakan Dr. Pungki, bahwa kalau ideal pasien-pasien dengan rekuren, kalau dia center rekuren, riwayat pernah dilakukan terapi awal dengan prolong, baru kambuh, atau kurang dari 3 cm, ya itu harapannya juga bagus. Tapi kalau sudah sampai meta tulang atau paru ya tentu lebih jelek prognosisnya. Ya itu yang bisa saya tambahkan Dokter Irawan. Ada lagi ya.
Baik dok, mungkin bisa dilanjutkan ke pertanyaan yang berikutnya dok. Ada pertanyaan tentang Iya. Oke. bagaimana tentang pendapatnya tentang limfadenektomi para aorta. Oh, jadi maksudnya ini mungkin begini dok, kalau ada metastasis KGB para aorta, bagaimana ini dok? Kira-kira tata laksananya? Ya. Oke. Ya. Mungkin dokter Ah, Indra atau dokter Pungki yang mau menjawab dok? ya. Memang metastasis daripada kelenjar para aorta ya. Kalau kita lihat pada stadium Vigo ya, karena ini kan ada Vigo baru 3C, 3C1 ada 3C2. Jadi kalau pada para aorta adalah didapatkan adalah penyebaran pada 3C2. Uh, ada pula juga penyebaran ini biasanya didapatkan berdasarkan hasil kita operasi ataupun di dalam pemeriksaan radiologi ya. Bagaimana dengan hal ini? Biasanya kalau kita curiga karena apakah dia menyebar dia, kita lihat dari pemeriksaan. Bisa kalau umpamanya kalau kita pemeriksaan dengan CT scan atau kalau alatnya baik atau kita di sumbernya fasilitas yang memungkinkan dengan PET CT. Ya, jadi bisa dilakukan dengan PET CT kalau kita curiga, bisa kita lakukan dengan dengan pemeriksaan dengan pengobatan kemoradiasi. Tetapi kalau kita curiga kambuh ya idealnya kita melakukan biopsi para aorta dan mungkin hal ini dapat kita meyakinkan bahwa penyebaran sampai di sini dan itu bisa dilakukan dengan terapi jupan, radioterapi dan kemoradioterapi. Ya itu kira-kira dan memang paling sering adalah kekambuhan di daerah kelenjar para aorta atau kelenjar pelvik. Ya, itu menurut pendapat saya. Terima kasih Dr. Nugraha. Jadi memang betul apa yang disampaikan Dr. Pungki sama Dr. Nugraha tadi. Beda dengan ovarium ya. Kalau ovarium kalau kita sudah ngomong si ovarium residip itu kan rumusnya kan paliatif sebetulnya. Tapi kalau T-serpit enggak. Tadi dokter bilang kalau dia sentral recurrent bisa sembuh dengan eksentrasi atau dia distant metastasis yang tinggal bisa. Nah, masalahnya kalau TAC itu sebetulnya sudah dianggap bahwa sekarang ini tidak bukan pengobatan maaf ya sinyalnya kurang bagus. Jadi kalau TAC itu dia bagus untuk primary ya. Jadi tumor primer yang ada di Hepar. Dulu kan waktu itu Terawan itu pada waktu itu pengen memperkenalkan TAC nih Dr. Terawan tahun 2000 berapa? 2008 kalau nggak salah. Sampai-sampai kan tapi teman-teman di divisi onkologi bilang memang di laporannya belum berhasil tuh TAC itu. Dan sampai sekarang memang belum berhasil. Jadi memang dia bagus untuk hepatoma ya, memang untuk di CA ya, CA hepar tapi tidak bagus untuk serviks yang metastasis ke hepar. Nah, kalau untuk limfadenektomi, kalau limfadenektomi itu sebetulnya kalau dia ovarium dan endometrium, hukumnya wajib tuh para aorta. Tapi kalau serviks enggak, karena memang di laporannya metastasis sangat rendah gitu. Nanti dokter Topan yang punya banyak pengalaman mungkin report atau penelitian ingin menambahkan tentang bagaimana sih TACE gitu ya, ya dan lain-lainnya, termasuk juga herbal mungkin ya, ya yang sebetulnya sudah tidak ada di dalam buku kita nih kalau pengobatan herbal itu sebetulnya. Ya, demikian dari saya. Silakan mungkin tidak ada Mungkin saya mau pertanyaan. nambahkan sedikit masalah limfadenektomi, dokter. Jadi mungkin tadi pertanyaannya kan bagaimana peran limfadenektomi para aorta ya, atau mungkin pelvik juga ya, termasuk dalam penanganan pasien pre-kemoradiasi ya, pre-kemoradiasi. Jadi sebenarnya kalau kita membuka textbook idealnya dalam kondisi di mana pasiennya didapatkan pelvic disease ya, di mana stadiumnya 2B, 3B gitu ya, sampai 3B, di mana terapi utamanya adalah kemoradiasi.
kadang-kadang kita juga nggak boleh melupakan untuk masalah staging ya. Staging itu kan dari pemeriksaan dalam, dari imaging juga, termasuk kalau ada pembesaran kelenjar getah bening. Maka kita sekarang memasang ada di stadium kita didapatkan pembesaran kelenjar getah bening juga, positif atau negatif. Sebenarnya idealnya kita seperti kita ketahui bahwa pada stadium locally advanced pilihan terapinya kemoradiasi, di mana itu tujuannya untuk membunuh tumor primer termasuk penyebarannya, termasuk kelenjar getah beningnya. Tapi memang secara teori pada kasus di mana didapatkan bulky nodes ya, kita bisa mendapatkan info dari USG atau dari CT scan atau dari MRI. Kalau kita mendapatkan bulky nodes, ada studi yang mendapatkan bahwa pada kondisi di mana jadi bulky nodes itu kemampuan untuk sterilisasi menggunakan radioterapi cukup jelek. Maka memang disarankan pada bulky nodes kita bisa melakukan tindakan biasanya by laparoskopi ya, atau mungkin laparotomi kalau tidak tersedia, kita hanya melakukan lymphadenectomy saja, baik pada pelvic maupun para aorta. Setelah itu, jadi kita tujuannya bukan untuk radical hysterectomy, hanya untuk lymphadenectomy, terutama yang bulky node saja. Setelah itu kita ikuti dengan kemoradiasi. Tapi saya rasa kok di center kita itu bukan prosedur yang rutin dilakukan. Tapi sebenarnya secara teori itu sebenarnya bisa dilakukan. Jadi kita melakukan imaging, kalau ada bulky nodes, kita lymphadenectomy dulu, baru kita kemoradiasi. Ini untuk yang terapi primer pada kondisi di mana terjadi rekurensi atau palliative treatment ya, stadium 4B. Stadium 4B contohnya ya. Dengan bulky nodes, kita juga masih memiliki peran lymphadenectomy, terutama pada kondisi di mana didapatkan nyeri hebat pada area itu, yang mungkin dengan radioterapi juga tidak bisa mensterilkan. Jadi kita masih ada tempatnya melakukan lymphadenectomy, tapi ya kembali lagi tadi kriterianya bahwa mungkin single site ya, jadi tempat lain nggak ada di mana kita bisa R0. Atau mungkin kita nggak bisa ngambil semua, tapi kita yakin bahwa itu mungkin menekan sarafnya segala macam dengan eksisi bisa memperbaiki. Tapi saya rasa itu harus didiskusikan di tumor board ya. Jadi kita mengkombinasikan data-data yang ada. Tapi itu kejadian yang sangat jarang. Mungkin itu pendapat saya. Terima kasih, Dok. Sebelum ditutup, ada 2 pertanyaan, Dok. Mungkin singkat saja, Dok. Tentang pengobatan imunoterapi dan kemoterapi tanpa radiasi. Dua-duanya kayaknya nggak kita kerjain. Ya, silakan, Dok. Satu pertanyaan tentang imunoterapi atau anti-PGEP. Yang kedua, kayak di serviks ini karena memang kita nggak terlalu ke situ soalnya, radiasi ya. Yang kedua tentang kemoterapi tanpa radiasi, karena serviks itu, kalau kita sih, kalau udah operasi ya radiasi kalau serviksnya. Tapi mungkin dapat pencerahan dari Dr. Nugraha sama Dr. Pungki terkait anti-PGEP, imunoterapi atau kemoterapi tanpa radiasi. Silakan, Dr. Nugraha dulu mungkin. Ya, nah, makasih Dr. Rawan. Jadi, apakah untuk curable boleh langsung diberikan imunoterapi atau anti-PGEP tanpa melalui kemoterapi? Sebenarnya pengobatan curable ya itu kita perlu ketahui untuk stadium awal ya. Mungkin stadium 1A, 1B1, 1B2 ya. Tapi kalau untuk 1B3 ataupun stadium 2A2 kan itu tumornya besar lebih dari 4 cm, itu kita bicara bahwa risiko terjadi kekambuhan atau rekurensinya. Saya nggak punya pengalaman tentang terus terang pemberian imunoterapi ya, karena memang ini pasien, kebetulan kami ini lebih banyak pasien BPJS. Jadi untuk pemberian curable untuk imunoterapi saya nggak punya pengalaman, tapi lebih banyak orang berbicara untuk kita untuk stadium 1B3 atau 2A2 itu pemberian dengan kemoradiasi. Walaupun kita tahu bahwa pemberian anti-VEGF itu kalau saya baca sih, kalau kami lihat di penelitian banyak bicara tentang pada kasus-kasus dengan rekurensi atau pada kasus-kasus yang advanced stage, bukan pada pasien-pasien dengan yang curable. Ya, kira-kira begitu, Dr. Irawan. Terus gimana dengan peran kemoterapi pada serviks stadium lanjut tanpa radiasi? Sebenarnya peranan daripada radiasi ini dan kemoterapi adalah seperti chemosensitizer ya untuk radioterapi sendiri. Dan memang kalau kita lihat bahwa
peranan itu biasanya kita gabung. Kalau pendidikan kemoterapi sendiri mungkin ya pada kasus-kasus yang sudah minta jauh, tapi kita tidak bisa lokal kontrol pada pelviknya untuk pemberian radiasi. Ya itu saja dari saya Dr. Irawan. Terima kasih. Dr. Pungki, silakan menambahkan. Mungkin saya menjawab pertanyaan ini, Dok, ya. Apakah untuk curable boleh langsung imunoterapi dan atau anti VEGF tanpa melewati kemoterapi? Jadi ini kita ngomong stadium 4B ya, di mana mungkin radioterapi itu tidak punya banyak peran, ya, kecuali kalau dia ada keluhan pendarahan atau nyeri di daerah pelvisnya. Karena kita apa namanya radioterapi juga resource-nya dan kalau dikombinasi lebih berat. Pada sebenarnya kita punya konsep bahwa terapi utamanya mungkin kemoterapi ya, karena kemoterapi itu adalah terapi yang secara langsung membunuh sel kankernya. Jadi ada yang apa namanya spesifik fase tertentu atau non spesifik fase tertentu. Kemudian ada terapi tambahan adjuvan. Jadi sebenarnya anti VEGF sama imunoterapi dalam hal ini itu adalah terapi adjuvan. Walaupun memang terapi adjuvan ini sudah terbukti ada beberapa penelitian dengan kombinasi plus kemoterapi respon rate-nya lumayan bagus. Jadi nggak bagus banget, tapi lumayan membaik dibandingkan pemberian kemoterapi saja. Jadi kemoterapi plus anti VEGF plus imunoterapi respon rate-nya jadi lebih bagus. Tapi kalau untuk pemberian, sebenarnya kalau kita lihat guideline-nya NCCN, itu ada tempatnya di mana kita bisa memberikan anti VEGF saja atau imunoterapi saja, terutama pada setting di mana pasca kemoterapi diteruskan dengan anti VEGF dan imunoterapi, jadi sebagai maintenance terapi konsepnya gitu, itu boleh. Tapi kalau untuk menggantikan kemoterapi, saya rasa itu kurang tepat ya. Jadi di mana masih ada penyakitnya, kita memberikan imunoterapi saja tanpa kemoterapi, itu kurang tepat. Jadi itu pengalaman saya seperti itu. Jadi itu sebagai terapi tambahan. Terima kasih. Terima kasih. Ya, mungkin mudah-mudahan bisa menjawab ya. Jadi pengobatan utamanya tuh ada sih sebetulnya, operasi atau radiasi. Baik kemo maupun pengobatan-pengobatan yang lain itu menjadi pelengkap ya. Sehingga lebih baik dan berkelanjutan. Jadi kalau udah bagus, pengobatan-pengobatan yang lain seperti anti VEGF itu bisa dilanjutkan sampai 20 bulan seperti itu. Jadi bukan berarti bahwa dari awal gitu ya, enggak, kayaknya sih, kecuali mungkin nggak tahu, saya mungkin ada teman-teman yang lain punya pengalaman, Dr. Topan mungkin punya pengalaman kalau dari awal. Kalau saya sih tetap pilihannya pengobatan yang lain selain radiasi atau operasi itu adalah pendamping. Saya rasa mengingat waktu, mungkin saya kembalikan kepada Mbak Hairunisa ini mungkin, atau ada tambahan dari Sekjen Hogi mungkin untuk meluruskan beberapa jawaban-jawaban tadi. Silakan. Baik, Dr. Tovan mungkin ada yang mau ditambahkan, Dok? Baik, baik. Kami ucapkan terima kasih banyak dan apresiasi untuk para narasumber dan moderator kita atas waktu dan sedekah ilmunya sore hari ini. Dr. Irawan terima kasih, Dr. Nugraha, Dr. Pungki juga terima kasih. 1 jam lebih kita sudah berdiskusi, sampailah kita di akhir acara. Terima kasih banyak atas perhatian dan atensi seluruh peserta ASOGI. Semoga apa yang kita diskusikan sore ini memberikan banyak manfaat. Sedikit mungkin yang bisa saya ambil take home message-nya bahwa prinsip utama pada penanganan kanker serviks stadium lanjut adalah konkuren kemoradiasi dan kemoterapi pada metastasis jauh. Dan perlu kita pikirkan juga sejak awal perawatan paliatif di mana penting selain mengobati simptomnya juga harus meningkatkan kualitas hidup dari pasiennya. Dan tentunya untuk urusan perawatan pada pasien dengan kanker ini harus dilakukan secara komprehensif dan multidisiplin serta personalized ya, sesuai dari masing-masing pasiennya. Baik, untuk akses pelataran sehat akan dibuka 1 hari setelah acara ASOGI. Jadi mohon bersabar ditunggu dan mengecek secara berkala akun pelataran sehatnya. Kemudian bisa mengisi pembelajaran paling lambat sampai hari Jumat 12 Juli 2024.
Dan kembali saya menginfokan bahwa tanggal 28 November sampai 1 Desember 2024, Hogi akan menjadi tuan rumah ASGO Meeting 2024 yang akan diselenggarakan di Bali. Akan ada 7 workshop dan simposium internasional di mana untuk registrasi dan abstrak submission sudah dibuka dan info lengkap bisa diakses melalui website www.asgo2024bali.org. Early bird registration sudah bisa dilakukan sampai sebelum 1 Agustus 2024. Jadi jangan ketinggalan. Dan jangan khawatir untuk yang ketinggalan join sesi Asogi sore ini bisa mengakses full videonya di akun YouTube Asogi. Begitu juga seri-seri Asogi sebelumnya. Sampai jumpa di seri Asogi berikutnya. Kami izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih dokter. Salam, terima Terima kasih. kasih. Terima Terima kasih Dr. Irawan, Dr. Nugraha. Dr. Irawan, Dr. Pungki, Dr. Nisa. kasih. Di live ya. Ya sehat selalu Dr. Nugraha, Dr. Irawan. Ya,